There's no secret recipe. However, I would like to share 3 notes that I believe will be crucial for our endeavor in equipping ourselves to prevent the crisis to occur in the future. First, if we feel that this is a time when crises are starting to overwhelm our ability. Belum punya koalisi, AHY malah sibuk diskusi dengan bapaknya, ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Jauh-jauh ke Jerman segala, iri bilang bos. Iya, aku iri. Apakah sebenarnya di kesehariannya AHY ini tidak akrab dengan peponya ya? Karena untuk sekedar diskusi saja kok ya perlu jauh-jauh hingga ke Jerman. Atau sebenarnya mereka sedang mencari suhu yang lebih dingin karena biasanya dalam diskusi itu suasananya bisa sedikit memanas, terutama bila menyangkut masalah yang begitu sensitif, kardus cawapres misalnya. Sungguh enak sekali jadi AHY dan SBY itu masih saja kepikiran negaranya yang kata mereka sedang dalam masalah. Bahkan ketika rombongannya sedang berada dan jauh di sana, di Europe sono, tepatnya di Germany. Deutschland, Jerman. Saya berdiskusi dengan Pak SBY dan beberapa sahabat Demokrat tentang situasi ekonomi tanah air dan mencari solusi terbaik untuk rakyat, unggah AHY dalam Twitter 4 November. Tapi terlepas dari apapun solusi yang sedang didiskusikan antara partai dan dua bapak anak itu, semua jempol yang Anda punya patut diajungkan. Semua jempol yang Anda punya patut diacungkan secara bersamaan sekaligus pada mereka. Ayo buruan acungkan, cepat. Sudah? Jika sudah, marilah sebaiknya bahasan ini difokuskan ke nasib Partai Demokrat sendiri, pada nasib AHY juga, terkait dengan komunikasi pembentukan koalisi yang telah dilakukannya bersama PKS dan Nasdem, terkait dengan nasib AHY yang mengincar posisi cawapres pendamping Anies Baswedan sebagai capresnya. Berat. Iya, berat untuk menemukan kesepakatan. Ketiganya punya kepentingan yang agaknya sulit untuk dicari jalan tengahnya. Partai Nasdem ingin agar cawapres berasal dari non-partai sebagaimana Anies. Kemudian PKS kukuh dengan keinginannya agar akhirlah yang dapat diusung. Sementara Partai Demokrat sendiri seperti yang sudah disinggung di atas sangat menginginkan agar AHY lah yang dapat dipasangkan dengan Anies Baswedan. Nah, bila melihat hal itu, sebenarnya Partai Demokrat lah yang sedang dalam masalah. AHY lah yang sedang dalam situasi yang kurang baik, sehingga mereka lah yang patut menjadi bahan diskusi. Mereka lah yang sedang perlu solusi. Ataukah sebenarnya mereka, Demokrat AHY dan SBY, sudah tahu bahwa nasib komunikasi koalisi yang akan dibentuk sudah di ujung tanduk, bahwa nasib AHY akan kembali suram ke depannya, makanya mereka ke Jerman. Dan sebenarnya itu dalam rangka healing tipis-tipis. Kembali ke soal yang terbaik untuk tanah air dan rakyat yang sedang didiskusikan sahabat Demokrat, AHY dan SBY itu kira-kira solusinya apa ya? Jangan-jangan solusinya itu adalah bila AHY jadi presiden nanti, Indonesia akan dibawanya menjadi anggota Uni Eropa? Iya guys, European Union. Bagaimana menurut Anda? Jahat. Jelang lengser Anies hancurkan tatanan pengurus rusun, pasang jebakan ke Heru. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Penghuni rumah susun campuran Geraha Cempaka Mas meminta tolong kepada Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencabut surat keputusan yang dibuat oleh si mantan gubernur manusia bernama Anies Baswedan. Mereka tahu bahwa Anies Baswedan ini zalim kepada rakyatnya dan membuat mereka meminta surat keputusan yang membatalkan kepengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun untuk segera dicabut. Warga daerah rumah susun campuran Geraha Cempaka Mas ini meminta audiensi kepada Bapak Heru Budi Hartono agar segera menganulir surat keputusan mantan gubernur terbodoh versi Google dan versi Indonesia.
Menurut mereka, keputusan Anies Baswedan itu mencabut hak mereka sebagai pengurus rusun campuran yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat itu. 2 hari sebelum lengser dari jabatannya, surat keputusan itu diterbitkan untuk mencabut dan merusak semua tatanan dari kepengurusan di rumah susun tersebut. Para penghuni merasa dizalimi dan mereka ingin menggugat Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara alias PT-UN DKI Jakarta. Manusia ini memang kurang ajar dan seringkali melakukan tindakan-tindakannya yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Warga menjelaskan bahwa keputusan Anies ini merugikan penghuni rusun. Mereka mengaku terkena dampak seperti tidak memiliki wewenang mengakses fasilitas perbankan dan memberi gaji kepada petugas keamanan. Karena mereka merasa tidak memiliki kekuatan hukum setelah muncul surat keputusan dari manusia yang sering berfoto sama sampah itu. Mereka tidak bisa mengajukan kredit dan tidak bisa membayar kebersihan sehingga menjadikan rusun tersebut segera kumuh karena tidak ada yang membersihkan. Keputusan gubernur itu bertentangan dengan putusan kasasi Tata Usaha Negara pada suatu Agustus 2022 yang mengesahkan kepengurusan mereka justrunya. Kepala Dinas Perubahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta tidak merespon konfirmasi wartawan yang diajukan melalui pesan WhatsApp dari penghuni rusun. Memang seharusnya Anies Baswedan kalau mau lengser ya tinggalkan hal-hal yang baik, bukan justru membawa hal-hal buruk dan merusak. Saya jadi ingat dulu waktu main di pantai melihat sebuah rumah istana yang dibangun dari pasir. Dan saya menikmati dan bermain-main dengan rumah itu bersama dengan teman-teman saya dan orang tua. Dan setelah saya sudah selesai dan bosan, saya pun meninggalkan istana pasir itu dengan menendangnya dan merusaknya terlebih dahulu. Tujuannya sederhana, agar tidak dinikmati oleh orang-orang lain yang meneruskan liburan mereka di pantai yang saya nikmati. Itulah tidak beradabnya seorang pemimpin yang justru menjadi sosok paling kurang ajar. Warga dizalimi sehingga tidak memiliki akses kebersihan dan tidak dirawat rusunnya. Jadi surat keputusan itu gunanya untuk apa? Apakah Pemprov DKI Jakarta mengambil alih langsung atau membuat Heru Budi Hartono kerepotan saja? Emang kurang ajar banget ya Anies Baswedan dan para pendukungnya yang seringkali mengangkat namanya dengan tinggi-tinggi, padahal kerjaannya kayak pekerjaan anak yang tidak memiliki kemampuan akademis dan intelektual yang cukup. Anies Baswedan mau mencoba menghancurkan harga dari Heru Budi Hartono, tapi akhirnya gagal karena Heru Budi Hartono punya motivasi yang murni melayani masyarakat, gak asal bacot dan keruk sampah pakai tangan. Bagaimana menurut Anda?